Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Afina Cahyani hadir. Alfia Nugraini hadir. Alfi Baroro hadir. Alhamdulillah ternyata semuanya datang semua dan baik-baik saja. Pada kali ini kita akan membahas tentang tamak, meraih ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Apa sih tamak itu? Ada yang tahu? Tamak adalah salah satu sikap rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Juga merupakan salah satu penyakit hati, seperti yang difirmankan Allah dan sabda Rasulullah. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Tahukah kalian, kepemilikan harta yang melimpah terkadang bisa memunculkan perilaku buruk, yaitu kecintaan berlebihan terhadap harta benda atau disebut tamak. Karena kecintaan terhadap harta yang mendalam, sebagian manusia hendak menimbun harta untuk kepentingan pribadi. Semakin bertambah jumlah harta seorang, maka akan memunculkan sikap serakah dan hasrat yang tak terkendali terhadap harta kekayaan. Tak peduli halal atau haram, yang penting harta benda dapat terkumpul dalam genggamannya. Ia pun tidak pernah merasa puas dan bersyukur terhadap apa yang dimilikinya, dan senantiasa berusaha meraih segala sesuatu yang belum menjadi miliknya. Sikap seperti inilah yang disinyalir Allah dalam Al-Quran Surat At-Takatsur. Ada yang tahu gak sih tamak terhadap harta? Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebih terhadap harta, atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis dan konsumtif. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dan sabda Rasulullah. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Quran Surat Al-Adiyat ayat 2. Seperti sabda Rasulullah SAW, hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan agar kecintaannya terhadap harta itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup, sebab tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang. Hakiki dan abadi, yaitu amal-amal soleh manusia sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-malu wal banuna zinatul hayawati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Lain halnya dengan pernyataan dalam surat At-Takasur, kecenderungan manusia untuk berbanyak-banyak harta tidak akan selesai hingga kematian menjemputnya. Sepanjang hayat masih dikandung badan, keinginan manusia untuk menambah dan mengumpulkan harta tidak akan putus. Semakin bertambah kekayaan yang diperoleh dan dikuasainya, semakin tinggi pula semangatnya untuk menambah kekayaan. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seandainya manusia ada yang memiliki 2 lembah yang penuh dengan emas, maka dia akan tetap mengharapkan mempunyai lembah yang ketiga. Sifat tamak terhadap harta akan membuat pelakunya semakin jauh pada Allah, karena ia akan mencintai harta dan sedikit demi sedikit melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mencukupi dan maha memberi. Kita akan membahas surat Al-Humazah dan At-Takasur. Di dalam kedua surat ini terkandung peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tamak terhadap harta benda. Di samping itu, surat ini juga menggambarkan perihal ancaman Allah bagi orang-orang yang suka mencela, menimbun harta, bermegah-megahan dan dengan hartanya, serta enggan menafkahkan harta di jalan Allah. Baik, yang pertama adalah kandungan surat Al-Humazah dan At-Takasur. Surat Al-Humazah dan At-Takasur adalah 2 surat yang membahas tentang sifat orang yang tamak terhadap harta. Saya akan membacakan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan melemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api ditiup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pokok kandungan surat Al-Humazah. Ayat pertama menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Maka kalian gak boleh yang namanya mencela atau mengumpat, karena itu akan membuat kalian celaka. Contohnya seperti apa sih Bu mengumpat sama mencela itu? Jadi gini, mencela itu seperti kamu mengajak orang lain gitu, dan mengumpat sering marah-marah, ngumpet terus. Bukan mengumpat karena kamu ingin dicari ya. Yang kedua, menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Lebih sibuk buat menghitung uangku ada berapa ya. Ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Padahal yang namanya harta itu hanya titipan, jadi sewaktu-waktu akan bisa diambil sama yang punya. Yang
Ayat keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan dapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka utama. Sangat menakutkan. Ayat yang kelima sampai ketujuh menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu dalam salah satu riwayat dikatakan Utsman dan Ibnu Umar berkata, masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini, surat Al-Humazah ayat 1-2, turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Utsman dan Ibnu Umar. Surat Al-Humazah termasuk di antara surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah berarti pengumpat, salah satu sifat tercela yang dilarang oleh agama. Ayat yang kelima sampai ketujuh menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu di neraka hutamah, dengan api yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ayat ke-8 sampai ke-9 menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka hutamah. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditiup rapat dan diikat di tiang panjang. Setelah kalian memahami kandungan surat Al-Humazah, pasti kalian akan berpikir lebih jauh untuk dapat mungkin menghindari perilaku buruk atau yang diungkapkan dalam surat tersebut. Maka yakinlah bahwa kalian sanggup dan mohonlah perlindungan kepada Allah, karena Dialah sebaik-baik tempat berlindung. Ketahuilah, ancaman bagi orang-orang yang mampu menghindari sifat yang tidak mampu. Baik, sudah cukup materi kali ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.